Untunglah Nagi masih berhasil lolos menggunakan bus yang kebetulan lewat di depan museum. Dia memeriksa artefak yang diambilnya dari Nagi dan pergi dari sana. Tak lama tim pembersih TKP datang. Kuze pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bekerja dan orang-orang ini segera bekerja. Hama ingin korban dibuat seperti bundir. Kemudian Hanma memberikan info ke Yoko. Korban mencoba menghubungi seorang pria bernama Matsura dan menunjukkan foto serta profilnya. Dan tugas Yoko, dia akan kembali menyamar menjadi karakter baru untuk mendekati orang ini. Yoko pun segera berlari pulang ke rumah. Dia melewatkan makan malam dengan keluarganya. Riku yang akan tidur untuk gosok gigi tak sengaja melihat seseorang berlari dengan gesit di atap. Itu adalah Nagi, kakak perempuannya. Si bocil ini heran melihatnya. Disinilah ruang pertemuan kelompok sekte Gentekai. Para pengikut dan calon anggota memadati tempat itu, termasuk Haru dan Karen yang juga datang ke sana. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Acara akan dimulai. Pengikut sekte bertepuk tangan dengan kompak. Suara dari pengeras suara memberi perintah untuk tertawa. Semua pengikut sekte tertawa. Mereka diperintahkan untuk berteriak. Semuanya segera berteriak. Lalu mereka diperintahkan untuk menangis. Dan yang anehnya semuanya pun menangis. Haru dan Karen kebingungan. Tiba-tiba pemimpin sekte datang. Dia memberitahu alasan mereka harus menangis. Mereka menangisi dunia yang semakin kejam ini. Mereka tak sendirian. Mereka semua akan bersatu dan akan mendapatkan apa yang telah diambil dunia yang kejam ini. Haru menatap tajam si pemimpin sekte. Dia merasa mengenali orang ini. Scene flashback ke masa lalu. Gaku menunjukkan kemampuan ninjanya. Dia memperlihatkan sebuah kunai. Lalu dia menghilangkannya dan memunculkannya kembali. Nagi terpukau melihatnya. Gaku memberitahu adiknya, seorang shinobi harus bisa menghilangkan sesuatu dan mengembalikannya seperti semula. Gaku yakin di masa depan adiknya akan menguasainya. Kembali ke masa sekarang, Nagi melihat kunai kenangan yang diberikan oleh kakaknya. Taki datang ke kamarnya. Dia melihat Nagi berlari di atap rumah. Nagi meminta adiknya untuk merahasiakannya. Taki bersedia, tapi dia harus mengajarinya. Nagi pun mengusir bocil ini dari kamarnya. Nagi melihat smartphone-nya. Dia mendapatkan pesan lagi dari Ninja Egg. Ninja Egg menunjukkan artefak yang diambilnya dari Nagi. Dia ingin menukar barang ini dengan gulungan kitab ninja yang ada di rumahnya. Yusuke membuat video live streaming tentang keseimbangan dan tentang alam, dan juga arogannya makhluk bernama manusia. Ternyata di live streaming itu, di belakang Yusuke ada bunga kuning yang diambil si penjahat dari rumah Sota. Kedua orang ini bingung, apa sebenarnya yang menarik dari sekte Gateka ini? Kenapa pengikutnya banyak? Pesanan makan mereka datang. Mereka saling bertukar makanan. Kedua orang ini semakin akrab. Hama menemui Haru. Hama ingin Haru menyusup ke Gentekai. Dapatkan kembali bunga kuning itu. Hama pun memperingatkan, dia harus waspada dengan pimpinannya. Orang itu berbahaya. Dan menyuruhnya mengajak Karen. Dia bisa memanfaatkan gadis itu. Haru menolaknya. Dia akan bekerja sendiri. Keluarga Tawara akan makan bersama. Soichi memberitahu istrinya, berkat manajer penjualan yang baru, pabrik mereka akan diliput oleh majalah dari luar negeri. Mereka meminta foto keluarga di pabrik. Dia ingin Yoko dan semua anggota keluarga datang pada hari Sabtu. Soichi juga memberitahu Nagi, mereka akan foto keluarga di pabrik di hari Sabtu. Sekarang hanya tinggal Haru. Oki, asisten Hama, membantu Yoko untuk menyamar. Dia akan bertemu dengan orang yang bernama Matsura. Orang ini adalah saksi dan petunjuk tentang insiden di kapal pesiar. Mereka akan kencan buta hari ini. Oki berpesan dia harus mengatakan dia juga penggemar musik jazz, karena orang ini sangat menyukainya. Yoko bertemu dengan Matsura, mengaku namanya Misa. Dia mengatakan juga sangat menyukai musik jazz. Matsura sangat senang. Selera musik mereka sama. Ternyata Matsura bekerja di perusahaan biro perjalanan. Yoko terkesan dan memujinya, karena Matsura bisa mengunjungi tempat-tempat indah di Jepang. Matsura sepertinya juga suka dengan Yoko. Sementara itu Soichi sedang bingung. Istrinya terlalu sibuk. Apakah dia selingkuh? Tapi dia cepat-cepat membuang pikiran anehnya. Manajer penjualan yang baru, Mayuko, mengingatkan, jangan lupa untuk mengajak keluarganya untuk foto bersama di hari Sabtu. Soichi memuji wanita ini dan memegang tangannya. Haru sudah di depan gedung Gentekai. Dia mengamati keamanan di tempat itu. Para member menggunakan kartu anggota untuk bisa masuk dan keluar dari gedung. Tiba-tiba ayahnya menelpon. Dia ingin mengajak Haru foto keluarga di pabrik sake di hari Sabtu. Haru menolak dan menutup telepon. Dia melihat seorang target yang bisa dicopet kartunya. Dan Haru pun masuk ke gedung Gentekai. Dia masuk semakin dalam dan mengamati situasi di sana. Banyak kegiatan yang aneh yang dilihatnya. Seorang anggota menyapa dia anggota baru, dan mengajaknya masuk ke sebuah ruangan, menonton video perkenalan dari Yusuke Sugioka. Haru kaget ternyata Karen juga menyusup ke sana. Selesai menonton video itu, Karen mengikuti orang-orang ini. Tiba-tiba dia ditarik Haru. Mereka bersembunyi dari seseorang. Seorang pria bernama Sawabe melintas. Ternyata orang inilah pelaku kejahatan di klub dan juga di apartemen Sota. Haru pun keluar dan mengamati Sawabe. Sawabe mendatangi para pengikut yang sedang melingkari tanaman. Dia memilih 2 orang untuk mengikutinya. Orang-orang sangat hormat padanya.
Nagi melamun saat materi kuliah disampaikan. Dia memikirkan si Ninja Egg yang meminta gulungan kitab. Tiba-tiba dua detektif masuk ke ruang kuliah. Kapten detektif yang bernama Omi ini ingin menemui Kohei Kiyotani, teman Nagi. Pemuda ini pun berdiri dan diajak keluar. Sepulang kuliah, Kyo bercerita ke Nagi. Dia dicurigai karena ke museum setiap hari. Tapi dia tak cemas karena Nagi adalah saksinya. Dia cuma melihat barang-barang di museum. Riku mengukur luas rumahnya dan menggambar denah rumah. Tiba-tiba dua orang detektif datang ke rumah, Omi dan rekannya Chihiro. Mereka ingin bertemu dengan Nagi Tawara. Riku memberitahu kakaknya biasa pulang jam 11 malam. Bocil ini